Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Siska Sri Agustin. Bisa dipanggil Ibu Siska dengan NPM 2201105219192. Ibu merupakan mahasiswa program studi pendidikan sekolah dasar dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Tujuan dibuatnya media pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Poppy Anggraini, STMPD. Nah, pada kali ini kompetensi dasar yaitu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Untuk indikatornya, siswa mampu menjelaskan pengertian ekosistem dan menyebutkan jenis-jenis ekosistem. Di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai hubungan antara ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Langsung saja ke materi. Apa sih ekosistem itu? Apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan seekor gajah. Tempat individu tinggal disebut habitat. Kemudian ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam, terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Kemudian untuk komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Komponen-komponen dalam ekosistem ada komponen biotik dan komponen abiotik. Apa sih komponen biotik? Komponen biotik yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik menurut peranannya dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Apa sih yang dimaksud produsen? Produsen merupakan komponen biotik atau makhluk hidup yang berada di tingkat teratas. Konsumen adalah organisme yang memakan tumbuhan atau organisme lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Kemudian pengurai adalah bakteri, jamur, dan organisme lain yang bertanggung jawab dalam proses dekomposisi atau penguraian bahan organik yang sudah mati. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik merupakan semua bentuk benda mati yang terdapat di permukaan bumi dan memberikan banyak manfaat serta pengaruh untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Contohnya air, tanah, udara, matahari, dan lainnya. Apa saja sih jenis-jenis ekosistem? Jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami terbentuk melalui kekuatan endogen maupun eksogen. Ekosistem alami dibagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat contohnya gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Untuk ekosistem air contohnya danau, sungai, dan rawa-rawa. Ekosistem Ekosistem laut contohnya terumbu karang, pantai, dan estuari.
Untuk ekosistem buatan yaitu suatu ekosistem yang diciptakan manusia. Ekosistem buatan yaitu suatu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya sawah, kolam, dan bendungan. Bagaimana sih hubungan makhluk hidup dalam ekosistem? Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk suatu ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Rantai makanan terjadi proses makan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Rantai makanan sendiri merupakan proses pemindahan energi yang berasal dari suatu organisme ke organisme lainnya. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas lagi. Apa sih perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Perbedaannya yaitu organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan pada rantai makanan, organisme yang menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Meskipun tersedia beberapa, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan organisme yang ada pada jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, sekian materi pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dapat diambil kesimpulannya dan bisa dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.